Bayangkan 1 bulan aku dapat uang 50 juta, 60 juta. Itu bersih mas, masuk gak? 1 hari itu di angka 6, 7 juta per hari. Itu anjlok mas, jadi cuma 300.000, 500.000. Aku hidup ke Jember ini kan tidak dibiayai sedikit pun sama orang tua. Mengandalkan uang pemerintah 600.000 per bulan. Uang 600.000 ini mas, uang beasiswa terakhir dari bidik misi ini, aku belikan peralatan-peralatan bekas di pasar Bebo yang ada di Jember. Aku beli kompor loak, beli wajan loak, aku jualan gorengan, jualan pisang coklat, di EC aku. Kon niku toko Bandung atau malah jualan gorengan, ngisin-ngisini ae. Aku gitu kan mas, itu di depan banyak orang. Ya secara mental ya malu pasti malu mas. Cuman aku mikir kayak gini, apa yang salah? Aku ndak mencuri, aku ndak merugikan orang lain. Itu kejadian 2015-16 aku lupa. Di 2019, orang yang ngenyek aku ini tadi hubungi aku minta kerjaan mas. Karena ya terkadang ya roda itu berputar. Do you remember when we were small? They couldn't tell us a thing at all. We'd ride our bikes too fast and fall. Jadi sebetulnya usaha saya ini jualan seblak mas. Ada beberapa unit usaha sih, cuman memang yang sedang lagi berkembang ini seblak. Usaha saya sebetulnya ada 3 mas. Ada seblak, ada kopi, ada juga ayam bakar. Untuk yang seblak ini alhamdulillah ada sekitar 25 outlet mas. Itu tersebar dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu mulai dari Banyuwangi hingga Magelang. Itu yang paling jauh cabang kita. Kalau untuk yang di kopi sendiri ini baru 1 mas. Itu pun juga kita baru mulai di tahun 2024 kemarin. Kalau yang ayam bakar juga baru 1. Apa yang membuat aku datang ke Jember kan sebetulnya karena kuliah mas. Kebetulan kan saya ini kan kuliah masuk 2013. Jadi waktu itu ada jalur undangan, saya nggak keterima, akhirnya saya ikut jalur tulis itu. Dan kebetulan memang aku pengen merantau. Nah itu akhirnya ikutan, just tes tulis, alhamdulillah keterima di Jember. Aku masuk jalur beasiswa bidik misi, karena kan dari keluarga yang kurang mampu. Setidak mampu apa ya, intinya adalah yang namanya kita juga tinggal di kota, hidup juga sangat berkecukupan, orang tua juga waktu itu hanya menjadi seorang penjahit, ibu juga ibu rumah tangga, yang dimana awalnya waktu itu kalau misalkan aku nggak dapat beasiswa mungkin nggak kuliah. Makanya waktu itu aku begitu effort bagaimana untuk bisa mendapatkan beasiswa itu. Jadi meskipun ke Jember ya aku ambil, dan memang awal aku ke Jember masih belum tahu mas, Jember itu di mana, daerah mana, pokoknya nekat waktu itu. Pokoknya aku pengen ngerantau ke Jawa waktu itu, mikirnya kayak gitu. Karena memang yang aku tahu di Jawa biaya hidup murah. Capes and masks, I only wear a mask. Does that make me a hero? Sebetulnya kalau orang tua itu karena memang lebih memberikan kebebasan dan pilihan dalam hidup. Kenapa? Karena juga merasa orang tua juga tidak bisa membantu secara finansial. Dan akhirnya juga keinginan dari aku untuk lanjut jenjang untuk studi lebih tinggi juga orang tua nggak bisa support. Akhirnya mau nggak mau orang tua memberikan kebebasan. Yang penting apa yang sudah diambil itu harus bertanggung jawab. Dan juga bagi aku sendiri yang namanya merantau ini kan suatu pride untuk seorang laki-laki. Karena apa? Yang namanya merantau ini kan kita juga nanti belajar banyak hal mas. Kita belajar manajemen waktu, kita belajar manajemen uang, kita belajar manajemen kesehatan. Apalagi aku ke Jember ini kan juga nggak punya temen, nggak punya saudara, nggak punya rekanan. Jadi pure betul-betul dari orang yang nggak tahu apa-apa datang ke Jember, nggak punya temen, nggak punya apa-apa. Jadi itu yang membuat mental kita itu terlatih di situ. Lebih ke ini sih mas, challenge buat diri sendiri. Karena aku merasa bahwa kalau aku misalkan nggak merantau, aku selalu berada di zona nyamanku. Yang itu membuat akhirnya aku nggak berkembang. Karena bagiku zona nyaman itu mengerikan. Contoh misalkan aku kuliah lagi di Bandung, ya teman-temanku itu lagi, circleku itu lagi, ya pola pikirku, mindsetku ya hanya itu aja. Jadi aku mencoba untuk mengambil resiko yang lebih besar, datang ke tempat baru, pasti shock culture itu akan ada. Karena apa? Aku perlu adaptasi. Yang kedua juga perlu untuk belajar bahasa juga. Alhamdulillah juga aku sekarang bahasa Jawa lumayan sedikit bisa. Karena kan juga hampir berapa tahun, hampir 11 tahun kayaknya merantau di Jember ini. Sebetulnya kalau kita bicara usaha, itu kalau kita bercerita lumayan panjang alurnya. Karena aku kan mulai usaha ini mas dari tahun 2014
Itu aku waktu kuliah semester 4 kalau nggak salah itu. Sebelumnya itu aku punya usaha kecil-kecilan sebelum aku masuk ke dunia F&B. Jadi waktu itu juga aku pernah jual beli handphone, jual beli baju-baju trip Baba Bebo, pernah. Jadi waktu itu aku kan setiap pulang ke Bandung itu kan mesti kan per semester sekali. Jadi pulang ke Bandung, pulaan baju itu mas, baju-baju di tempat-tempat Baba Bebo gitu. Akhirnya bawa aku pakai kereta, aku jual di Jember. Karena kenapa aku melakukan hal seperti itu? Ya kembali lagi, hal itu aku lakukan memang untuk bisa bertahan hidup. Karena ya power of kepepet. Karena jujur mas, aku hidup ke Jember ini kan tidak dibiayai sedikit pun sama orang tua. Jadi hanya mengandalkan uang pemerintah 600.000 per bulan. Dan itu pun 600 pun dipotong buat kosan 300.000. Berarti kan sisa 300.000 tuh. Jadi bagaimana 300.000 ini harus cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan akademik. Juga untuk makan, untuk kuliah, untuk nugas, fotokopi, dan lain-lain. Jadi malah untuk entertain ngopi itu malah nggak ada sama sekali. Jadi kan awalnya mas, sebetulnya karena waktu itu aku sudah jualan, mulai dari jualan handphone, jualan laptop, jualan babebo, sampai aku ada di titik yang dimana waktu itu menjadi pedagang asongan. Pedagang asongan jualan gorengan di kampus. Jadi waktu itu ceritanya tuh aku jualan gorengan, jualan pisang coklat, ote-ote, tahu isi. Aku dulu ngasong mas, ngasong ke kampus, ngasong ke ruang dekan, ngasong ke kelas-kelas, ke ruang akademik. Ya karena saking butuhnya duit waktu itu. Nah akhirnya di proses itu aku ketemulah beberapa teman. Yang dimana waktu itu teman ini ngajak, ini di kampus ada program wirausaha. Nah kebetulan aku diajak, akhirnya aku ikutlah di situ. Akhirnya bikin proposal, bikin bisnis plan. Lahirnya salah satu usahaku bareng-bareng sama teman-teman. Jualan seblak di situ mas. Itu 2015 kalau nggak salah. Setelah jalan bisnis ini, itu kalau kita bicara periode, itu mulai dari 2015 sampai 2017. Mulai banyak belajar terkait masalah profesional, disiplin, etos, kerjasama, kedewasaan. Yang namanya kita kerja berpartner kan pasti banyak banget kepentingan, banyak banget ego, dan lain-lain. Jadi waktu itu aku ngebangun bisnis nih mas, berempat selama 2 tahun. Padahal di awal kita sudah punya kesepakatan bahwa ini punya berempat. Akhirnya setelah berjalan 2 tahun, uangnya udah ada nih, baru kita berantem. Ego sama-sama naik. Jadi di situ aku dianggap sebagai karyawan. Padahal aku merintis dari awal dan padahal itu resep dari aku, nama brand dari aku waktu itu. Akhirnya dari situ karena aku nggak mau ambil pusing, akhirnya aku berhentilah dan keluar. Baru aku ngebangunlah brand baru di 2017 namanya Seblak Pranger. Itulah menjadi salah satu motivasi besarku untuk fokus dan bagaimana membuktikan bahwa aku mampu. Karena biasanya kan motivasi orang kecewa itu lebih besar. Jujur mas, aku pernah di titik yang dimana waktu itu sebetulnya kan aku ngebangun usaha yang seblak dari proposal wirausaha itu kan hanya untuk bertahan hidup mas. Jadi aku dulu punya pikiran kayak gini, pokok kalau usaha ini jalan, aku lulus, ini mau tak kasihkan ke karyawanku. Aku dulu nggak ada kepikiran pengen tinggal di Jember. Jadi lulus, pulang cari kerja di Bandung. Dulu aku mikirnya kayak gitu. Karena akhirnya waktu itu tepat banget semester 8, konflik itu mulai naik. Akhirnya waktu itu kan semester 8 itu adalah terakhir aku dapat beasiswa bidik misi. Itu kompleks banget mas. Sampai waktu itu tuh aku masih ingat betul karena waktu itu ngerasa di 2017 awal itu ngerasa enak nih udah punya uang gitu. Akhirnya aku memberanikan diri mas, ngambil sepeda motor, nyicil dengan cicilan waktu itu 700.000. Dan bagiku dulu uang segitu kan gede banget mas. Karena dulu aku mikirnya gini, tiap bulan dari usahaku yang ini sama teman-teman dapatlah 2 juta. Pikiran amanku seperti itu waktu itu. Ternyata ada masalah, meledak, uang bidik misiku juga habis semester 8 dan aku punya tanggungan setiap bulan 700.000. Itu kan lumayan sedikit nge-trigger ya. Itu aku sampai stres mas, hampir 3 hari ngelamun, gak makan, gak minum, bingung mau ngapain. Cuman dari situ akhirnya aku dimotivasi sama temanku. Kamu aja bisa kok kemarin di bisnis yang kemarin, kenapa sekarang enggak? Karena semua ide, gagasan, resep itu kamu yang punya. Makanya mungkin dari situ kamu harus belajar bahwa gak bisa kita sembarang mencari partner. Gak bisa kita gampang percaya sama orang. Dan kamu juga harus belajar, gak hanya harus bisa masak. Jujur, basicku dapur mas. Jadi aku cuma bisa masak waktu itu. Jadi aku orang dapur, bisa masak dan lain-lain. Nah dari sekarang kamu harus bisa belajar. Kamu harus bisa belajar bahwa bisnis itu gak hanya soal produk.
Bisnis tuh nggak soal masak, bisnis tuh nggak soal makanannya harus enak. Kamu harus belajar manajemen, kamu harus tahu marketing, kamu harus tahu operasional, kamu harus tahu desain dan lain-lain. Itu kompleks. Nah akhirnya dari situ mulailah aku termotivasi dan akhirnya mulai lagi dari awal. Dan aku mulai dari awal pun seblak pranger ini mas, itu kalau nggak salah itu aku modal cuma Rp600.000. Jadi Rp600.000 ini aku dulu jualannya itu di kos-kosan mas, di kontrakan. Jadi dulu aku sistemnya dibuat sistem PO gitu. Uang 600.000 ini mas, uang beasiswa terakhir dari Bidik Misi ini, aku belikan peralatan-peralatan bekas di pasar Bayi Bebo yang ada di Jember. Aku beli kompor loak, beli wajan loak, semua. Karena kan aku memang memanfaatkan uang 600.000 itu tadi. Jadi di kontrakan, akhirnya dengan alat seadanya, kerja juga sama teman berdua, alhamdulillah jalan. Sistemnya ada orang pesen di pagi, sorenya diantar. Sehari itu cuma dapat 3 orderan, kadang cuma 1 orderan. Jadi ya belanja ke pasar sendiri, masak sendiri, ngadminin sendiri, nganterin sendiri di situ. Nah akhirnya dari situ capek sih memang. Cuman ya karena mungkin yang namanya kita memulai itu butuh proses dan butuh effort, akhirnya itu aku konsistenkan. Jadi alhamdulillah mas, pertolongan dari Allah adalah ada momen yang dimana setiap hari kita orderan cuma 1, 2, 3, tiba-tiba di 2017 itu kan influencer makanan masih belum terlalu banyak tuh. Ada nama satu akun kuliner, aku masih ingat betul. Dia tuh bikin semacam Q&A, sore-sore gini enaknya makan apa ya yang anget-anget. Akhirnya sama followersnya itu di komen, coba kak ini ada seblak enak, namanya seblak pranger, nomornya ini. Akhirnya akulah dihubungin mas, dihubungin, itu nggak endorse sama sekali. Aku dihubungin waktu itu, setelah dihubungin, aku buatkan, aku antar. Karena mungkin produk yang berbicara ya, karena juga rasa nggak bisa bohong. Akhirnya dia makan, dia review, dia merasa produknya itu enak, akhirnya dia promosikan. Nah dari situlah mas, mulai jadi word of mouth yang positif. Ini yang awalnya orderan sehari cuma 3, 4, 2, meledak mas, jadi 30, 40, itu per orderan. Awalnya yang aku nggak ada kurir, akhirnya aku pakai kurir 4 orang. Berjalan itu mas, berjalan terus alhamdulillah. Aku sampai ngomong makasih banget ke akun kuliner itu tadi. Padahal memang awalnya aku memang nggak endorse, karena mungkin ini pertolongan Tuhan. Nah dari situ mulailah banyak permintaan dari customer-customer untuk aku buka tempat. Per 2017 akhir tahun, itu aku pindah ke outlet yang ada di Ruko yang ada di Jember. Akhirnya buka, alhamdulillah hingga saat ini. Gitu lah. Itu untuk cabang pertama. Kita kalau bicara kuliah memang kan kalau dibilang lancar nggak lancar tergantung dari sudut pandang kita melihat mas. Kalau aku pribadi punya pandangan adalah yang namanya kita fokus kepada 2 hal dalam waktu bersamaan itu kan hal yang paling sulit ya mas. Kan memang aku dari semester 7 itu kan kuliah semua udah selesai itu mas. Tinggal skripsi aja. Dan itu pun sudah seminar di semester 8. Nah waktu itu aku dibenturkan dengan 2 pilihan nih mas. Yang pertama merintis lagi dari awal karena semester 8 ini tadi. Atau aku menyelesaikan kuliah. Akhirnya aku berpikir mas, ending dari kita kuliah ini kan bekerja dan mencari nafkah. Nah akhirnya di situ aku mengambil suatu keputusan besar, ya sudah kuliah aku kesampingkan dulu. Akhirnya bisnis aku fokuskan. Tapi ya meskipun memang aku kesampingkan, tetap aku kerjakan ini kuliah. Meskipun akhirnya aku kuliah itu hampir 7,5 tahun. Nah cuman kan akhirnya setelah aku lulus, alhamdulillah usaha yang sedang aku rintis sedang berjalan waktu itu. Karena memang kan momennya kan ini berbarengan mas, sangat berbarengan yang dimana bisnis aku sudah dari bawah, berintis lagi dari awal kan butuh fokus yang begitu besar, kayak gitu. Aku kuliah jurusan ilmu sejarah mas, di Universitas Jember. Lumayan gak nyambung ya. Memang kalau kita bicara bisnis, aku bisa mengatakan bahwa F&B ini adalah salah satu bisnis yang paling kompleks ya. Karena kita bicara banyak hal, kita bicara produk, kita bicara supply chain, kita bicara marketing, banyak banget variabelnya. Jujur mas, aku buka usaha ini, terutama di seblak dari 2017 hingga saat ini, memang mengalami banyak jatuh bangun ya. Yang dimana aku memulai usaha atau memulai bisnis ini kan memang bukan dari orang yang paham dan pintar. Jadi aku memulai ini memang orang yang memang sedikit tahu. Kenapa? Karena kalau aku terlalu banyak tahu, otomatis kan aku banyak perhitungan, akhirnya nggak mulai-mulai. Makanya aku terkadang tipikal orang yang learning by doing. Pokok jalanin dulu aja. Jalanin dulu aja, jatuh, sakit, bangkit, jalan lagi. Karena kalau nggak gitu mas, kita nggak akan mulai-mulai. I've been trying to piece it together. What my life is, I've been trying to make it better.
Nah, waktu itu aku pernah mas punya pengalaman yang dimana di 2017 aku membuka seblak ini, alhamdulillah ramai. Ada rasa keinginan untuk kayaknya nambah cabang, kayaknya enak nih. Meskipun secara keilmuan waktu itu aku masih belum tahu gimana sih nambah cabang itu. Apakah hanya sesimpel kita memindahkan satu outlet A ke outlet B waktu itu. Ternyata karena aku orangnya nekat mas ya, tiba-tiba akhirnya aku ada kesempatan buka outlet di Banyuwangi. Timku masih belum seberapa, aku masih belum punya central kitchen, aku masih belum tahu supply chain seperti apa, distribusi barang bagaimana, training karyawan itu seperti apa. Nah akhirnya mas, aku mengambil opportunity ini, aku buka di Banyuwangi, 1 tahun akhirnya tutup. Nah akhirnya dari situ aku berpikir bahwa kayaknya untuk kita scale up bisnis, kayaknya modal nekat aja nggak bisa. Mungkin kalau untuk memulai itu bisa dengan resiko-resiko yang ada. Tapi untuk nge-scale up kita butuh ilmu, kita butuh relasi, kita butuh jaringan. Karena apa? Tanpa itu semua ya kita seperti orang yang tersesat dalam hutan. Gitu loh. Makanya setelah aku gagal mas di Banyuwangi, itu menjadi salah satu bahan evaluasi besar. Dari tahun 2018 sampai 2021 aku nggak berani buka cabang. Dan berani baru buka cabang pun di 2021. Tapi menariknya mas, karena omsetku yang di cabang pertama yang di Jember itu sudah sangat bagus, yang dimana itu membuat aku akhirnya merasa di posisi di zona nyaman. Aku bujang, umur masih 22 tahun, nggak punya cicilan. Bayangkan 1 bulan aku dapat uang 50 juta, 60 juta, itu bersih mas, masuk kan? Dan itu habis gak jadi apa-apa mas. Jadi karena orang yang biasa nggak pernah megang duit, terus tiba-tiba dikasih duit begitu banyak, akhirnya bingung ini duit mau diapain. Di pengembangan bisnis ya enggak. Akhirnya uang ini habis untuk apa? Gaya hidup, foya-foya, traveling. Karena aku suka traveling kan, ngebosi teman-teman. Karena aku royal banget ke karyawan. Mana makan, ke ini makan, wah gitu terus. Itu berangsur-angsur dari tahun 2018 hingga 2020. Akhirnya apa? Bisnisku ya udah berkembang, aku ya nggak nambah cabang pakai uangku pribadi, aku ya udah beli aset, udah beli rumah, ya habis untuk gaya hidup. Terbanyak itu aku pegang uang cuman sekitar di angka 200-300 juta lah mas. Sebetulnya kalau aku ngumpul bisa MM-an itu mas, karena kan dapat 60 habis. Karena dulu aku mindsetnya gini mas, Januari ini misalkan jalan 1 bulan sampai akhirnya aku dapat uang 60 juta nih. Tak habiskan di Februari mas, karena mikirku nih masih ada bulan Februari terus gitu mas. Mindsetku masih mindset orang miskin waktu itu. Wajar lah orang miskin akhirnya nggak pernah pegang duit, dikasih duit banyak, bingung akhirnya. Butuh barang nggak butuh barang, beli. Butuh nggak butuh, dibeli. Selalu seperti itu. Sebetulnya kan gini, kita kan dari kecil ini kan nggak pernah diajari bagaimana pentingnya suatu literasi keuangan. Kita SD, SMP, SMA, kita kan nggak pernah cara bagaimana money management yang baik itu seperti apa. Bagaimana kita memperlakukan uang 100 ribu, 1 juta, 100 juta, 1 miliar. Kita nggak pernah diajarin itu bagaimana permainan di bisnis dengan nominal sekian. Akhirnya kalau kita bicara mengenai antara 1 juta dan 100 juta, lebih ke pola pikir kita. Jujur aku dulu di saat punya uang 1 juta gitu, aku merasa dulu ini uang yang kecil. Yang dimana uang kecil ini akhirnya membuat uang ini cepat habis. Nah di uang 100 juta juga sama. Jadi aku pernah berpikiran kayak gini, uang 100 juta ini kalau kita tahu ini akan dibuat seperti apa, ini akan menjadi suatu hal yang baik nanti dampaknya. Gitu. Jadi lebih ke pola pikir sih mas. Aku terjebak di fase itu hampir beberapa tahun, berarti 18, 19, 20, hampir 3 tahun. Nah akhirnya mas, di situ datanglah pandemi. Aku kalau misalkan inget dulu pandemi mas, wah itu nyerang mental, nyerang dompet, wah sembarang pokoknya mas. Karena pandemi itu kan juga aku putus sama pacarku. Bayangkan mas, aku dari omset 1 hari itu di angka 6-7 juta per hari. Itu anjlok mas, jadi cuma 300 ribu, 500 ribu. Nah di situ mas, mentalku betul-betul dipukul bahwa kamu tuh baru mulai, kok udah mau ngerasa finish. Karena dulu aku mikirnya, enak nih, bisnis jalan, owner jalan-jalan. Nah pas kena pandemi, aku akhirnya dipukul bahwa kamu tuh baru mulai. Kamu kemana aja selama ini, kok bisnismu kasarannya kamu ucul gitu loh. Padahal ini kamu cabang baru 1. Kamu mau sombong apa gitu loh. Sampai aku dulu punya pikiran seperti itu. Akhirnya waktu itu mas, semua orang tak liburkan, akhirnya aku dari awal lagi sendiri. Akhirnya ya ke pasar sendiri, masak sendiri, jaga-jaga sendiri. Akhirnya mulai lagi dari situ. Cuman waktu itu karena akhirnya aku di situ punya pandangan bahwa kayaknya kita nggak bisa nih terus mengandalkan penjualan offline waktu itu. Akhirnya aku bikin seblak ini dalam bentuk kemasan. Aku jual di e-commerce. Alhamdulillah karena pelangganku lumayan banyak, akhirnya penjualanku waktu itu banyak yang pindah ke
e-commerce. Dan itu menjadi salah satu hal yang membantu aku untuk menjalankan ini semua. Jadi pasca pandemi ini kan memang banyak teman-temanku juga yang bisnisnya kan juga dipukul dan hancur kan. Karena waktu itu aku bisa switch ya dari akhirnya offline ke online, aku bikin di marketplace aku jualan, akhirnya kan revenue streamku masuk lumayan besar itu Mas. Aku nggak ingin melakukan kesalahan yang sama waktu itu. Jadi uang keuntungan dari penjualan di e-commerce ini aku masukkan ke usahaku, bagaimana ini dikembangkan waktu itu. Akhirnya aku bikin central kitchen, akhirnya aku beli armada, bagaimana produk ini aku bisa distribusikan dengan baik, akhirnya aku ngebangun jaringan reseller. Karena kebanyakan basic customerku adalah mahasiswa waktu itu Mas, dan kebanyakan Jember ini kan kota urban Mas, yang dimana kota urban ini adalah banyak orang yang datang, mengenyam kuliah, akhirnya pulang. Nah, akhirnya banyak banget waktu itu customer-customerku yang menghubungi aku untuk buka cabang di kota-kota, di luar kota di Jawa Timur. Nah, akhirnya ada opportunity itu aku ambil. Dari situ akhirnya Seblak-Prenger ekspansi ke mana-mana hingga saat ini. Karena memang banyak dari permintaan customer. Jadi aku bisa dikatakan aku menjadi salah satu pionir penjual seblak di Jember. Bahkan di Jawa Timur. Karena aku mulai dari tahun 2014 akhir. Jadi 15 awal lah. Dulu kan di tahun-tahun segitu kan orang seblak tahu apa sih? Di Jawa Timur terutama. Itu kan dulu produk yang aneh. Bahkan aku pertama kali ke Jember, aku jualan ini, aku butuh effort untuk bagaimana mengedukasi produk ini ke orang-orang. Sampai akhirnya aku ikut beberapa pameran, aku ikut buka-buka bazar di beberapa event-event untuk bagaimana mengenalkan produk ini tadi. Aku awalnya berpikiran bahwa ini kayaknya produk bisnis yang jangka pendek deh. Bisnis musiman deh. Aku sempat pikiran kayak gitu. Tapi kok aku lihat hampir beberapa tahun ini, aku cek di tahun pertama dari 15 ke 16, kok masih kencang. Dari 2015 ke 2020 kok masih kencang. Akhirnya setelah pandemi Covid, otomatis kan orang makin kencang. Kenapa? Karena banyak yang dibuat bentuk kemasan. Orang makin familiar dan pendistribusian barang atau produk seblak tuh akhirnya sampai kemana-mana Mas. Aku mengatakan seblak ini menjadi salah satu fenomenal. Kenapa? Yang awalnya ini makanan pilihan menjadi makanan umum. Bisnisku aja ini berjalan hampir 10 tahun. Dan aku Mas, setiap aku melakukan survei peta market di beberapa kota di Jawa Timur, aku misalkan nih mau buka di daerah Probolinggo, aku datang ke Probolinggo. Di saat aku ngeriset, tim marketing ngeriset, banyak banget orang yang menjual seblak. Nah, akhirnya kan di situ aku menyimpulkan bahwa ini demand-nya ada nih. Akhirnya kenapa orang melihat itu opportunity. Nah, makanya aku melihat seblak ini menjadi salah satu makanan yang akhirnya orang sudah aware. Dan aku bisa mengklaim bahwa Seblak-Prenger ini menjadi salah satu brand seblak yang dimana dia betul-betul serius untuk bagaimana mengenalkan produk seblak ini secara nasional. Karena sejauh ini belum ada Mas brand seblak yang betul-betul mengerjakan seserius kita. Bahkan kita sampai mengekspansi 2 provinsi. Karena kan kebanyakan orang yang jualan seblak ini, dia hanya lokal hero. Jadi mungkin dia hanya jago di kota ini, jago di kota ini. Bahkan di Bandung sendiri pun tidak ada satu brand dari Bandung yang dia ekspansi dari mana-mana. Padahal ini brand dari Jawa Barat sebetulnya. Jadi ini bakal panjang kayak gitu. Kalau aku melihat diriku sendiri kan terkadang kenapa aku di posisi sekarang ini kan aku yo pinter yo ndak pinter, aku juga nggak banyak bisanya, aku itu cuman modal ulet Mas sebetulnya dan beruntung mungkin ya. Kenapa? Aku setiap melakukan sesuatu hal itu aku mesti sampai tuntas dan terkadang itu yang membuat beberapa orang yang pintar itu tidak bisa melakukan wirausaha. Kenapa? Uletnya kurang. Karena kan konsisten, persisten, itu kan menjadi salah satu pondasi kita untuk bagaimana kita tuh bisa sustain ke suatu hal yang kita mulai. Contoh, bayangkan aku dari 2015 hingga sekarang 2024, ya aku ngubek ngomongin seblak. Aku nggak pernah geser ke kanan, geser ke kiri, meskipun aku punya unit bisnis lain, entah itu di ayam bakar maupun yang ada di kopi. Tapi kan tetap itu dalam naungan F&B, kuliner. Jadi kan makanya terkadang fokus kepada suatu hal, itu akan membuat impact dampaknya besar. Karena aku meyakini bahwa ini akan menjadi besar. Sama seperti halnya waktu aku pertama kali memulai ini di 2017 waktu itu. Waktu aku masih memulai pakai modal seadanya, masih dikontrakan dan lain-lain. Aku punya pandangan bahwa, wah ini akan besar nih. Aku kayak punya belief di situ. Sampai aku punya visi ke depan itu kayak gini. Nanti mungkin suatu saat aku akan punya kantor, aku bakal punya karyawan banyak, aku bakal punya cabang di mana-mana. Pikiranku waktu itu sudah ada ke sana. Sampai di tahun 2021 pertama kali punya kantor, aku sampai sujud syukur Mas. Aku pertama kali, ya Allah, alhamdulillah aku akhirnya punya kantor. Punya meja-meja, ada komputer, ada AC, karyawan setiap hari itu bekerja, aku lihat, seneng banget. Sampai nangis itu aku Mas. Ingat itu.
Karena kalau aku flashback ke 2017, dulu dapur wes semerawut, kerja wes semerawut, uang ya ala kadarnya. Ya karena yang menang konsisten itu tadi. Andai kan aku gak konsisten, yang namanya bisnis kan gak akan mungkin mas lurus terus, pasti kan ya jatuh bangun kan. Nah akhirnya hal itu yang membuat aku sekarang berdiri di sini dan bisa ngobrol sama teman-teman di sini. Perjalananku ini kan juga nggak jauh dari doa orang tua. Itu yang pertama. Jujur, aku dari dulu mulai bisnis itu kan selalu izin ke orang tua, minta restu orang tua. Aku kalau ingat dulu itu zaman aku masih kuliah hingga saat ini, aku dulu masih jualan handphone, laptop, jualan gorengan. Misalnya kan 1 bulan dapat lah bersih-bersih paling sekitar 400.000, 500. Itu aku kasih ke orang tua mas, 200.000. Terkadang ada beberapa uang aku sisihkan ke orang tua, itu tiap bulan mas continue. Nah akhirnya itu yang membuat doa orang tua itu selalu nyambung ke aku. Karena apa? Aku kalau ingat apalagi pas jualan gorengan mas, itu pernah ada momen kayak gini. Aku kan kalau jualan gorengan gini mas, aku kan waktu itu kan kuliah 24 SKS. Itu kan padet banget. Nah waktu itu, aku mesti setiap jam 11 malam itu ke pasar. Karena kan aku ngambil jam-jam yang memang harganya murah. Ke pasar akhirnya aku kulaan kulit lumpia, kulaan sayur-sayur. Nah akhirnya dari jam 11 selesai jam 12 aku prepare tuh. Terus setelah prepare subuh aku goreng-goreng, akhirnya aku pakai sepeda pancal gitu mas, pakai box kotak gitu, ngasong kan. Nah akhirnya ada momen mas sama temenku, di EC aku. Ingat betul aku sampai sekarang. Temanku nih orang Banyuwangi. Dia bilang kayak gini. Sorry ya mas agak kasar soalnya temanku ngomongnya bahasa Jawa. Kau niku toko Bandung atau malah tutulan gorengan. Ngisin-ngisini ae. Aku gitu kan mas. Itu di depan banyak orang. Ya secara mental ya malu pasti malu mas. Cuman aku mikir kayak gini. Selama yang aku lakukan itu baik dan gak merugikan orang. Dan itu pun juga aku mencari nafkah untuk hidupku sendiri. Apa yang salah? Aku nggak mencuri, aku nggak merugikan orang lain. Tapi itu menjadi salah satu cambukan yang dimana aku harus membuktikan bahwa suatu saat aku bisa melenting. Itu kayak kita itu berjanji pada diri sendiri dalam hati itu mas. Itu kejadian 2015-16 aku lupa. Di 2019, orang yang ngenyek aku ini tadi hubungi aku minta kerjaan mas. Karena ya terkadang ya roda itu berputar. Kayak gitu loh. Terkadang juga apa mas, hidup ini kan tabur tuai mas. Kita nggak akan pernah tahu nih bahwa tim kita atau karyawan kita atau manpower kita, ya mungkin sekarang dia karyawan kita. Di masa depan mungkin dia akan partner dengan kita, akan mungkin melebihi kita. Makanya apa? Sesuatu hal itu harus kita tanamkan dengan baik ke semua orang yang terdekat. Jangan sampai kita menyakiti orang, menyenggol orang, memfitnah orang. Karena apa? Itu akan menjadi bumerang. Ya alhamdulillah, apa yang sudah aku mulai, apa yang sudah aku tanam, apa yang sudah aku bangun, itu alhamdulillah itu hal yang baik. Karena kalau kita nanamnya buruk, ya hasilnya juga akan buruk. Karena itu akan menjadi bumerang ke diri sendiri. Karena kalau kita bicara bisnis mas, jujur, ya kita bicara relasi, kita bicara integritas, kita bicara respect sama banyak orang. Otomatis kalau kita banyak membantu orang, orang pun juga akan banyak membantu kita. Pernah mas ada satu kasus. Jadi waktu itu 2022, kebetulan waktu itu Seblak Pranger itu ada pengiriman cabang di Mojokerto, di Surabaya, di Gresik, di Jombang, sama di Kediri waktu itu. Akhirnya supirku berangkat mas, dan memang dia ini mungkin karena apes mas ya, dia akhirnya mengalami kecelakaan mas di jalur Jatiroto. Bayangkan mas, itu mobilku itu baru 6 bulan kayaknya. Itu aku mengangkut barang itu lumayan banyak mas. Itu kalau dinominalkan itu bisa di angka 60 jutaan itu barang itu. Karena kan itu didistribusikan ke setiap cabang untuk bahan baku selama 1 bulan. Nah karena yang mungkin apesnya supir, akhirnya kecelakaan sampai nyemplung mas itu ke kali. Itu nyemplung kejadian tuh jam 5 sore. Supir baru berani bilang ke aku sama timku, itu malam mas, jam 6:30. Berangkatlah aku dari Jember ke Lumajang gitu. Ya ada sedikit rasa emosi kan wajar ya mas, manusiawi lah. Jengkel kenapa kau baru bilang sekarang. Nyampe sana, itu mobil mas, berenang di kali itu. Akhirnya dibantu, terus diangkat, akhirnya dibawa pulang ke Jember, akhirnya kan dibetulkan dan sebagainya. Itu total kerugianku hampir di angka 80 jutaan itu mas. Dan akhirnya kan itu menjadi masalah tuh di kantor. Akhirnya kantor ini, terutama HRD ku, pengen minta pertanggungjawaban ke supirnya. Aku dengan HRD berangkatlah ke rumah supir waktu itu. Ketemu sama keluarga, aku datang ke sana itu, pihak keluarga tuh udah nunggu mas. Ada hampir sekitar 15 orang mas. Jadi kayak ada siap untuk menjamu kita. Datang, akhirnya HRD ku menyampaikan apa yang disampaikan. Inti poinnya adalah bagaimana kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan, gitu loh. Akhirnya di situ pihak keluarga itu bagaimana, karena dia kan merasa tidak mampu dan lain sebagainya, minta keringanan. Akhirnya kan debat tuh mas. Aku kan diem di situ. Di situ akhirnya
aku melihat bahwa apa yang mau aku minta dengan kondisi seperti ini kan Mas. Akhirnya di situ empatiku kena lagi. Karena aku melihat bahwa itu kan sampai nangis-nangis juga kan keluarga itu. Akhirnya aku gini, Bu, Pak, sudah aku anggap masalah ini selesai. Yang penting adalah anak ibu selamat. Sudah, ibu nggak usah ganti uang. Karena dia kan mau ganti uang sekitar nominal 2 juta. Uang yang 2 juta itu buatkan selamatan buat keluarga ibu sama keluarga saya. Ini saya tambahin lagi 2 juta. Di situ Mas, dia nangis-nangisnya itu. Anaknya, bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya sampai nyium kaki saya itu. Dan di situ pun HRD ku yang awalnya keras ikut nangis juga di situ. Karena itu momennya betul-betul ya mengharukan lah Mas. Akhirnya dari situ, alhamdulillah, karena kita nggak akan pernah tahu pertolongan Tuhan dari mana Mas ya. Itu menjadi peak awalku untuk akhirnya aku mendapatkan banyak permintaan franchise waktu itu. Jadi kasarannya aku sudah mengikhlaskan ini Mas, tiba-tiba banyak banget yang hubungi, Mas bisa nggak buka di sini, Mas bisa nggak buka di sini. Disitulah Mas, mulai nambah. Jadi ternyata kita nggak akan pernah tahu kapan Tuhan menolong kita. Dari jalur apa, dari keikhlasan yang mana, seperti itu. Karena memang aku punya pikiran gini Mas, aku selalu berupaya untuk tidak punya perspektif buruk sama orang. Karena aku selalu meyakini bahwa orang itu baik. Perkara nanti orang itu punya perspektif buruk, itu urusannya dia. Karena aku punya keyakinan bahwa suatu kebaikan dibalas dengan kebaikan. Hal yang buruk kita balas baik, nggak ada masalah. Karena aku yakin apa? Tuhan itu nggak gitu. Aku meyakini hal itu. Makanya aku kalau ingat betul itu nangis Mas. Kok bisa ya tiba-tiba dihubungi? Mas Res bisa nggak Mas buka di Madiun? Mas Res bisa nggak buka misalkan di Banyuwangi? Mas Res bisa nggak buka misalkan di Lumajang? Itu tiba-tiba ada Mas. Dan itu misalkan kejadiannya hari Senin ya, Selasa Rabu tuh menghubungin aku semua. Itu aku pikir kok iso ya? Aku sampai heran gitu loh. Akhirnya di situ aku diomongin sama temanku. Ya mungkin karena kejadian kemarin. Karena kan ikhlas, sabar ini kan hal yang berat gitu loh. Karena ya mungkin akhirnya kamu mendapatkan doa baik dari orang-orang yang kamu tolong. Karyawan yang sekarang tiket itu berapa? Hampir 400 orang. Gen Z semua. Yang lumayan effort yang harus kita bisa itu. Kalau kita bicara bisnis kan nggak bisa sendiri Mas ya. Makanya kan nggak ada Superman, adanya super team. Karena kalau dipikir sendiri, capek Mas. Jadi kalau dalam struktur bisnis kan memang aku ngebikin suatu struktur bisnis yang memang itu membantu aku untuk menjalankan bisnis. 400 ini kan terpecah dari beberapa karyawan yang ada di dalam kota Jember sama ada yang di luar Jember. Karena meskipun franchise itu pun kan operatornya kan tetap di kita. Jadi kan tanggung jawab kepegawaian HRD tetap di kita. Jadi kalau kita bicara struktur Mas, ini kita bicara untuk di internal aja Mas ya. Di usaha ini kan aku tuh merangkap sebagai CEO maupun sebagai owner. Di bawahku ada general manager. Di bawahnya general manager ada beberapa kepala divisi. Mulai dari ada kepala divisi pemasaran, ada divisi operasional, ada divisi keuangan, ada divisi HR HRD, ada divisi warehouse. Nah, akhirnya di situ setiap divisi itu dia punya anak buahnya masing-masing per staff. Nah, per staff itu nanti akan langsung nyabang ke outlet. Makanya lumayan banyak. Dan hampir rata-rata timku ini adalah ya anak muda, mungkin under umur di angka 18, 17 sampai 27, 28. Karena umurku aja masih 29 tahun. Aku merasa kalau kerja sama anak-anak muda tuh gairah dan motivasinya lebih seneng. Dan juga nggak ada capeknya. Cuman memang bagaimana kita memberikan suatu aura baik ke teman-teman, etos kerja yang baik. Karena apa? Mereka tuh butuh percontohan. Nggak bisa kayak kita tiba-tiba nyuruh tanpa ngasih contoh. Itu nggak bisa. Karena aku punya prinsip bahwa prinsip kita menjadi seorang leader itu adalah kita harus seperti guru, digugu dan ditiru. Jadi minimal kalau kita memberikan suatu hal, minimal kita contohkan dulu biar dia paham. Karena kan nggak semua orang itu mudah memahami apa yang kita instruksikan. Variabel setiap SDM atau manpower kita kan macam-macam. Ada yang cepat paham, ada yang butuh waktu, ada yang gampang tersinggung, ada yang nggak baper. Akhirnya kan treatment kita ke setiap tim ini kan beda-beda negosiasinya seperti itu. Sebetulnya kalau kita bicara inovasi, Seblak ini kan kalau kita lihat beberapa dekade ini kan mengalami banyak improvisasi dari produk itu sendiri. Mungkin at least dulu di saat aku masih kecil Mas, TK, SD, SMP, Seblak ini kan overall dia hanya kerupuk, pakai cabai, pakai kencur, udah. Itu aja. Nggak ada tuh tambahan-tambahan yang lain. Nah dari situ kan kurang terlalu familiar saat dijual keluar Bandung, keluar Jawa Barat kan. Karena kan Seblak ini kan makanan-makanan orang desa. Di saat aku waktu itu kecil lebaran, datang ke rumah kakek, ke rumah nenek, ayo beli Seblak gitu. Jadi makanan-makanan orang desa itu Mas, makanan-makanan lokal. Nah cuman di situ akhirnya perkembangan waktu ini melihat bahwa butuh tantangan nih di produk ini bagaimana bisa eksis untuk bisa diterima oleh kaum-kaum
Gen Z, milenial, bahkan orang-orang tua. Akhirnya diimprove mas. Ada penambahan-penambahan produk, penambahan-penambahan ingredient, banyak tambahan topping-topping. Bahkan sekarang ada dengan sistem parasmanan. Jadi selalu melakukan banyak improve. Ada yang sekarang pakai juga seafood dan lain-lain. Karena seblak ini gampang dikombine dengan banyak ingredient produk. Akhirnya itu membuat customer tuh bisa menerima itu. Dan juga seblak ini kan identik dengan pedas, kencurnya, yang itu rempah banget. Yang dimana akhirnya itu menjadi salah satu motivasiku untuk bagaimana makanan lokal ini bisa kita eksiskan di kancah nasional bahkan internasional. Aku punya visi ke depan ke sana seblak Prenger itu. Kenapa? Ya karena jujur mas, aku merasa lelah di saat banyak banget brand-brand luar membawa makanan-makanan dari luar negeri diekspansi ke negara kita. Kan banyak sekali kan mas, kayak topoki, ramen. Akhirnya makanan luar negeri kan eksis di tempat kita, sedangkan makanan kita nggak ada yang eksis keluar nih. Makanya tujuanku di awal adalah bagaimana makanan lokal ini aku naikkan value-nya untuk bisa eksis di kancah nasional maupun internasional. Sebetulnya aku ingin dikenal sebagai orang yang memberikan banyak manfaat sih mas ke orang. Karena jujur kita ini kan hidup cuma sementara mas. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya itu kan sebetulnya hanya titipan. Jadi kita mau bicara sombong, ya sombong untuk apa? Makanya kan jujur, aku seneng banget ngumpul, aku seneng banget banyak ngasih ilmu ke orang. Aku pun kadang juga sering ngisi kuliah juga di kampus. Aku juga sering ngasih materi di beberapa seminar-seminar wirausaha. Aku meyakini bahwa experience itu adalah suatu hal yang mahal yang dimana kita nggak bisa melakukan hal itu lagi. Yang kedua, pengalaman itu adalah guru yang terbaik dalam hidup. Cuman, di saat orang yang ingin memulai bisnis, daripada kamu mengalami hal yang buruk lebih baik, kamu mendapatkan sharing pengalamanku. Biar kamu belajar dari pengalamanku, bukan dari pengalamanmu. Minimal kalau misalkan kamu itu tahu bahwa jatuh itu sakit, ya jangan jatuh. Cukup aku aja yang jatuh. Ini loh, jatuhku, sakitku kayak gini. Jadi kamu jangan sampai melakukan hal yang sama dengan apa yang aku lakukan. Nah itulah bentuk kebermanfaatan yang selalu aku giatkan dari dulu hingga saat ini. Itu yang membuat akhirnya aku banyak teman hingga saat ini. Karena aku membangun respect ke banyak orang. Karena bagiku adalah teman 1000 itu sedikit, musuh 1 kebanyakan. Jadi ya itu tadi, kebermanfaatan yang selalu aku gaungkan ke banyak orang. Nah, aku punya mindset adalah kolaborasi itu adalah kunci dari semua hal yang baik. Jadi sesuatu hal yang kita bisa kolaborasikan, kita bersinergi, kita saling kerja sama satu sama lain, kamu bisa apa, aku bisa apa, itu kan yang membuat kita bisa jalan bareng-bareng. Kita bertumbuh kembang bareng-bareng. Jadi nggak ada kepikiran bahwa, oh kamu bisnisnya ini, akhirnya kompetitor nggak ke sana. Selama kita bisa bersaing secara sehat, kita saling sharing knowledge, sharing ilmu untuk bertumbuh bareng-bareng, industri ini eksis, otomatis kan juga orang pun juga akan melihat bahwa ini hal yang baik. Aku sesederhana itu sih mas, cuman aku hanya ingin bermanfaat untuk orang banyak, itu aja. Oke, saya Reza, saya founder dari Prasa Group dengan unit bisnis Seblak Prenger, Mang Sabai, Prasa Kopi. Saya domisili dari Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.